Halo, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Kalau di sharing tol sebelumnya, kita sudah mengetahui 10 tol pertama di Indonesia. Di sharing tol kali ini, kita akan melanjutkan 10 tol kedua di Indonesia, yaitu sampai dengan tol ke-20 yang beroperasional di Indonesia. Apa aja sih tol-tol yang beroperasional sampai dengan tol ke-20? Kita saksikan dari awal sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Di posisi ke-11 ada tol Surabaya Gresik. Setelah tol Surabaya Gempol beroperasional di tahun 1986, akhirnya setelah menunggu 7 tahun, warga Surabaya dihadirkan kembali dengan satu ruas tol lagi yang mengarah ke Gresik. Tol ini beroperasional di tahun 1993 dengan total panjang 20,7 km dan menjadi ruas tol kedua di wilayah Jawa Timur saat itu. Saat ini pun, salah satu simpang susun Romo Kalisari yang menjadi salah satu simpang susun di ruas tol Surabaya Gresik sedang dilakukan modifikasi agar bisa menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo baik dari arah Gresik maupun dari Surabaya. Ya, posisi tolnya ada di sini ya teman-teman. Ya, Surabaya Gresik ya. Perpotongannya dengan tol Surabaya Gempol ada di simpang susun Dupak ya teman-teman. Nah, yang tadi saya katakan itu ada simpang susun Romo Kalisari yang sedang dimodifikasi, yang pembangunannya sedang dilakukan hari ini sampai hari ini ya, untuk bisa mengarahkan dari arah Surabaya ke sisi barat ya, ke arah Stadion Gelora Bung Tomo ya. Nanti dari arah Gresik juga bisa mengarah ke Stadion Gelora Bung Tomo ya teman-teman. Nah, dan tol Surabaya Gresik ini juga terkoneksi dengan tol yang baru aja dioperasionalkan di bulan November kemarin, yaitu tol Krian Legundi Bundar Manyar ya teman-teman. Tol ini bisa diakses dari tol Trans Jawa ruas Mojokerto Surabaya, bisa langsung ambil ke kiri ke arah utara. Kalau misalkan teman-teman mau ke Gresik, nggak perlu lagi lewat simpang susun Waru untuk ke arah Surabaya, tapi bisa langsung dari ruas tol Mojokerto Surabaya ya. Jadi langsung naik ke atas ke utara untuk ke area Gresik ya. Sangat memudahkan untuk ini ya, angkutan-angkutan transportasi pengangkutan untuk mengarah ke pelabuhan Gresik. Di posisi ke-12 ada tol JOR S, Pondok Pinang Taman Mini. Ya, tol yang sering kita sebut dengan tol Jakarta Outer Ring Road ini sudah digagas perencanaan pembangunannya pada tahun 1990, di mana pada saat itu diperlukannya jaringan jalan tol yang melingkari kota Jakarta dan bisa terkoneksi dengan tol dalam kota saat itu. Tol JOR ini dimulai pembangunannya dari wilayah Jakarta Selatan. Tol JOR S yang merupakan satu bagian dari rentetan tol Jakarta Outer Ring Road resmi beroperasional pada tahun 1995. Dengan total panjang 14,25 km, membentang dari Pondok Pinang sampai dengan Taman Mini di interchange Cisalak. Dengan adanya tol JOR S ini, saat itu warga Jakarta Selatan dapat mengakses tol dalam kota melewati interchange Cisalak di tol Jagorawi yang sudah existing. Ya, untuk posisi tolnya ada di sini ya teman-teman, tol JOR S ya, jalan tol JOR seksi Selatan 1. Ya, di sini ya teman-teman. Sepertinya memang perencanaan untuk membuat jaringan tol yang melingkari wilayah Jakarta memang akan segera terwujud ya teman-teman. Sudah terlihat di sini sekitaran Jakarta jaringan tolnya sudah membentuk seperti jaring laba-laba ya, apalagi kalau tol JOR 2 sudah selesai ya teman-teman. JOR S ini sendiri itu sudah ada ruas tol Desari yang terkoneksi di simpang susun Antasari ya teman-teman. Dan nanti ke bawah terus sampai ke arah selatan itu juga akan terkoneksi dengan tol JOR 2 antara tol Cijago dan tol Serpong Cinere ya. Nantinya tol Desari ini juga akan nyambung terus sampai dengan Bogor ya, nanti akan terkoneksi juga dengan Bogor Outer Ring Road.
Ya, semoga pembangunan tol yang sedang berjalan sampai saat ini benar-benar realisasi ya teman-teman, sampai selesai ya. Di posisi ke-13 ada tol Cawang Tomang Pluit. Ya, tol yang biasa kita sebut dengan tol dalam kota ini menyambung tol dalam kota di sisi timur yang sebelumnya sudah beroperasional di tahun 1989. Butuh 8 tahun untuk tol dalam kota di sisi barat yaitu tol Cawang Tomang Pluit ini resmi beroperasional di tahun 1997. Tol dengan total panjang 23,55 km membentang dari Interchange Cawang, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ledjen Esparman, dan berakhir di Interchange Pluit. Tol ini merupakan etalase kota Jakarta yang dikelilingi dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Ya, untuk tol dalam kota ya, untuk sisi baratnya di sini ya teman-teman posisinya. Ini udah sempat saya bahas di part 1 sebelumnya. Membentang dari Interchange Cawang sampai dengan Pluit ya teman-teman. Dari Jalan MT Haryono, Gatot Subroto, Jalan Esparman, kemudian berakhir di Interchange Pluit. Ini tol dalam kota yang benar-benar posisinya ada di dalam kota karena disuguhi dengan kiri kanan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Kita masuk ke posisi ke-14, ada tol Palimanan Kanci. Setelah adanya tol Jakarta Merak, Jakarta Cikampek, tol Semarang, dan tol Surabaya Gempol, di mana merupakan satu ruas utama tol Trans Jawa yang menghubungkan dari Merak sampai dengan Banyuwangi, pada tahun 1958, tol Palimanan Kanci resmi beroperasional, di mana merupakan salah satu ruas utama yang menjadi penghubung antara Merak sampai dengan Banyuwangi. Tol ini memiliki panjang 26,3 km dan membentang dari Palimanan Kanci melewati kota Cirebon. Ya, untuk tol Palimanan Kanci posisinya ada di sini ya, teman-teman. Ya, tol Palimanan Kanci ya. Ini merupakan ruas tol Trans Jawa, ruas tol utama Trans Jawa ya. Yang keempat ya setelah tol Surabaya Gempol. Yang kalau dulu ya, teman-teman, dari tol Cikampek mau melanjutkan perjalanan ke area Jawa Tengah, Jawa Timur, kita harus menelusuri ruas Jalan Pantura ya. Ruas jalan nasional ya, melewati Pamanukan, kemudian lewat Jatibarang, kemudian turun lagi ke bawah ke Cirebon, masuk ke ruas tol Palimanan Kanci ini. Kemudian kalau mau melanjutkan lagi, kita melanjutkan lagi di ruas Jalan Pantura. Kemudian kalau kita mau ke Jawa Timur, kita bisa masuk ke tol Semarang, yang kalau menurut saya waktu itu perjalanannya cukup lama dan melelahkan ya. Tapi siapa sangka hari ini kita bisa lanjut terus tol dari Jakarta sampai Jawa Timur dan mempersingkat waktu tempuh kita. Kalau menurut saya pembangunan jalan tol di era pemerintahan Pak Jokowi sih luar biasa ya kalau menurut saya ya. Di posisi ke-15 ada tol Ujung Pandang. Tol pertama di Sulawesi ini yang biasa disebut dengan tol reformasi resmi beroperasional di tahun 1998. Dengan total panjang 6,05 km, tol ini membentang dari Pelabuhan Makassar sampai dengan Petarani. Jalan tol reformasi ini terhubung dengan tol Insinyur Sutami di Simpang Susun Talo. Ya, posisi tolnya di sini ya, teman-teman. Tol reformasi ya, tol Ujung Pandang kalau di sini ya, namanya tol Ujung Pandang seksi 1 dan 2. Ya, ini ada di sekitaran pesisir Makassar, Pantai Losari ya, kalau mungkin orang Makassar bilang ya. Sampai dengan Jalan Petarani ya. Dan baru kemarin juga di November ya, kalau nggak salah, tol layang di Makassar juga sudah beroperasional, kalau nggak salah dari sini ya. Sifatnya elevated ya, layang ya di sini nih. Ini tol layang seksi 3 ya, tapi saya nggak tahu kenapa di sini nggak ada ya. Ya, itu juga baru diresmikan dan beroperasional baru kemarin. Ini adalah tol reformasi, merupakan tol pertama di Sulawesi pada saat itu ya. Ya, kita sudah masuk di posisi ke-16, ada tol Ulu Jami Serpong. Tol yang biasa disebut dengan tol Jakarta Serpong ini resmi beroperasional di tahun 1999. Tol ini merupakan penghubung antara Jakarta Selatan dengan Tangerang Selatan.
tol ini sebenarnya memiliki dua ruas, yaitu Ulu Jami Pondok Aren dengan total panjang 5,55 km dan Pondok Aren Serpong dengan total panjang 7,25 km. Saat ini, tol ini terkoneksi langsung dengan tol Jor 1 di Simpang Susun Ulu Jami, tol Jor 2 di Simpang Susun Serpong, dan tol Serpong Balaraja yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Oke, untuk tol Serpong Ulu Jami, posisinya ada di sini ya, teman-teman. Ya, seperti dijelaskan, itu ada dua seksi sebenarnya ya. Terbentang dari interchange Ulu Jami sampai dengan Serpong ya, teman-teman. Ini sudah terkoneksi dengan tol Jor 1 ya, dan akan segera terkoneksi dengan tol Jor 2. Sampai saat ini sih sudah terkoneksi dengan tol Jor 2, tapi hanya baru yang ruas tol Kunciran Serpong, dan nanti mungkin di akhir tahun tol Serpong Cinere untuk seksi satunya, interchange Serpong sampai dengan interchange Pamulang akan beroperasional ya. Dan nantinya akan dilanjutkan kembali kalau ruas Serpong Balaraja sudah selesai ya, teman-teman. Jadi dari Jor 1 ya, misalkan warga Jakarta Selatan bisa langsung mengakses tol Jakarta Merak lewat tol ini. Jadi nggak perlu lagi lewat interchange Kembangan ya, teman-teman. Bisa juga sih lewat interchange Kembangan, cuma ini bisa jadi opsional ya. Bisa jadi pilihan warga Jakarta Selatan untuk bisa mengakses tol Jakarta Merak yang ada di sini. Yang nantinya akan ketemu di Balaraja. Di posisi ke-17 ada tol Jor W2S, Ulu Jami Pondok Pinang. Setelah menanti 10 tahun, akhirnya ruas tol Jor kedua diresmikan. Tol ini resmi beroperasional pada tahun 2005. Dengan total panjang 5,72 km, terbentang dari Pondok Pinang sampai dengan Simpang Susun Ulu Jami. Dengan beroperasionalnya ruas tol Jor W2S ini, akhirnya tol Ulu Jami Serpong atau tol Jakarta Serpong dapat tersambung dengan tol Jor saat itu, sehingga aksesibilitas warga Tangerang Selatan untuk menuju ke Jakarta bisa lebih dipermudah saat itu, dan tidak terputus di Ulu Jami saja, tapi bisa mengakses wilayah Jakarta yang lain dengan meneruskan ke utara Jakarta melewati tol Jagorawi di Simpang Susun Cisalak sebagai pemecahnya. Fakta menarik, ruas tol ini merupakan ruas tol terpendek yang diresmikan dari 27 tahun saat pertama Indonesia memiliki jalan tol. Ya, tol Jor W2S Ulu Jami Pondok Pinang, posisinya ada di sini ya, teman-teman. Ya, dengan kehadirannya tol ini, yang sebelumnya tol Ulu Jami Serpong belum terkoneksi dengan tol Jor 1, dengan adanya tol ini jadi tersambung ya, teman-teman, pada saat itu. Ya. Jadi warga Jakarta Selatan bisa mengakses kota Tangerang Selatan bisa lebih mudah ya pada saat itu. Jadi dari Tangerang Selatan pun bisa mengakses kota Jakarta lewat Jor 1 ini dari interchange Ulu Jami, kemudian pemecahnya adalah di interchange Cisalak untuk bisa mengakses utara Jakarta ataupun pusat Jakarta. Di posisi ke-18 ada tol Cikampek Padalarang. Setelah menanti 14 tahun, akhirnya Jakarta-Bandung dapat lebih mudah diakses dengan kehadiran tol Cikampek Padalarang. Resmi beroperasional di tahun 2005 dengan total panjang 58,5 km, membentang dari Simpang Susun Dauan sampai dengan Simpang Susun Padalarang. Tol ini sempat menjadi primadona pada saat awal-awal beroperasional, karena menjadi opsi transportasi yang sebelumnya untuk mengakses kota Bandung, masyarakat lebih bergantung pada moda transportasi kereta api. Ya, posisi tolnya ada di sini ya, teman-teman, Cikampek Padalarang. Pertemuannya ada di interchange Dauan ya, teman-teman. Ya, interchange Dauan. Posisinya di sini, membentang dari interchange Dauan sampai dengan interchange Padalarang ya. Dan di tol Cikampek Padalarang ini juga akan terkoneksi juga dengan tol Jakarta Cikampek Selatan ya, teman-teman, dari arah tol Jor 1 ya. Tol Jor 1 nanti akan terkoneksi dengan tol Jakarta Cikampek Selatan 2 ini ya. Jadi nantinya dari arah timur Jakarta bila mau mengakses tol Cikampek Padalarang ini tidak perlu lagi melewati tol existing, tapi bisa menjadi pilihan
untuk mengakses tol Jakarta Cikampek Selatan 2 ini nantinya ketemu di interchange Sadang ya teman-teman. Ya, inilah posisinya tol Jakarta Cikampek Padalarang. Akhirnya kita masuk di posisi ke-19, ada tol JOR E1 sampai dengan E3, Taman Mini sampai dengan Cilincing. Butuh waktu 2 tahun untuk tol JOR di sisi sebelah timur untuk bisa beroperasional. Tol ini resmi beroperasional pada tahun 2007 dan memiliki panjang 31,12 km, terbentang dari Simpang Susun Taman Mini sampai dengan Cilincing, dan terbagi menjadi 4 seksi, yaitu JOR E1S Taman Mini Hankam Raya, JOR E1U Hankam Cikunir, JOR E2 Cikunir Cakung, dan JOR E3 Cakung Cilincing. Saat ini ruas tol ini terkoneksi dengan ruas tol Jakarta Cikampek, tol Jagorawi, dan ruas tol Jakarta Cikampek 2 Selatan yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ya, tol JOR 1 yang JOR E ya, bagian timur, posisinya ada di sini ya teman-teman. Ya, di sini dari Taman Mini sampai dengan Cilincing ya, ke utara Jakarta. Ya, sampai sini ya teman-teman. Posisinya. Ya, di ruas tol JOR 1 yang bagian timur ini, ruas tol JOR E ya, itu dibagi jadi 4 ya. Tadi ya kita sudah jelaskan JOR E1S, E1U, E2, E3 ya. Nah, di ruas JOR E1S ini adalah Taman Mini Hankam Raya ya, yang nantinya akan dibangun juga, memang sedang dibangun sampai saat ini, yaitu tol Jakarta Cikampek Selatan 2 ya teman-teman, yang juga terkoneksi nantinya dengan tol JOR 2 ya, tol JOR 2 yaitu tol Cimanggis Cibitung, dan diteruskan sampai dengan tol Cikampek Padalarang ya teman-teman. Tol ini nantinya bisa menjadi pilihan ya teman-teman, Jakarta Cikampek Selatan ini dari arah tol JOR 2. Kalau misalkan mau ke arah Cikampek, tidak perlu lagi lewat Jakarta Cikampek lagi, yang sampai hari ini tol ini cukup padat ya teman-teman, walaupun sudah ada tol jalan layangnya ya teman-teman. Tol Jakarta Cikampek Selatan ini bisa menjadi pilihan untuk bisa memecah kepadatan di tol Jakarta Cikampek. Jadi kalau misalkan kita dari daerah Bogor ataupun daerah Depok ya, mau ke wilayah Bandung lewat tol JOR 2, itu bisa langsung ke kanan mengakses tol Jakarta Cikampek Selatan, tidak perlu lagi ke tol Jakarta Cikampek yang existing, dan itu bisa lebih mempersingkat waktu perjalanan. Dan nanti ketemu di interchange Sadang. Dan nanti di JOR 1E ini juga sedang dibangun tol dalam kota ya, 6 ruas tol dalam kota, yaitu Semanan Pulau Gebang ya teman-teman, Sunter Pulau Gebang sih tepatnya ini, kan dari Sunter ke Pulau Gebang. Nanti akan terkoneksi juga dengan tol JOR 1 bagian E3 ya, Cakung Cilincing ya. Seharusnya pecahnya di situ sih, di sini ya teman-teman. Ya, akhirnya kita sampai juga di posisi terakhir, di posisi ke-20 ada tol Simpang Susun Waru, Bandara Juanda. Setelah menanti 22 tahun dari pertama beroperasionalnya tol Serpong Gempol di tahun 1986, akhirnya pada tahun 2008 warga Surabaya memiliki akses tol langsung ke Bandara Juanda dengan total panjang 12,08 km. Tol ini membentang dari interchange Waru sampai dengan Bandara Juanda. Ya, posisi tolnya itu ada di sini ya teman-teman, tol Waru Bandara Juanda ya. Ya, di ruas tol Waru Juanda ini juga sedang dibangun tol Waru Tanjung Perak ya, yang akan terhubung dengan Pelabuhan Perak ya, Pelabuhan Tanjung Perak di ruas tol Waru Bandara ya Juanda ini ya teman-teman. Nantinya dari bandara bisa langsung mengakses Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Perak, tanpa harus melewati interchange Waru. Ya, mungkin sampai saat ini tol ini sudah cukup padat ya di area Surabaya sana. Ya, kita sudah saksikan sama-sama 10 tol kedua yang beroperasional di Indonesia. Dengan ini kita sudah tahu 20 tol pertama yang beroperasional di Indonesia, yang saat ini sebagian dari ke-20 tol tersebut sudah semakin banyak terkoneksi dengan jaringan tol lainnya yang sudah beroperasional sampai hari ini.
Semoga pembangunan tol di Indonesia yang sedang dilakukan pemerintah saat ini memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia dan tentunya memudahkan mobilitas masyarakat Indonesia sendiri. Sampai di sini video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like agar tidak ketinggalan konten-konten menarik di channel Lucky Droni. Terima kasih.